Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Saat terikat di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan diperbarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan
lagi ya Abah ya Bapak. Kau baik, kau segala sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi Patrick, selamat pagi Bu Tiar, selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Rima, Pak Anton, Bu Titik Sulistiani, selamat pagi CCMI, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Elias, Pak Elias, Bu Lasma. Selamat pagi Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, selamat pagi. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Yosinta, selamat pagi. Moana, Mikel, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus Hartono, selamat pagi. Bu Reni, Pak Fran, selamat pagi. Yuk kita baca Amsal 11 ayat 16 sampai 25. Amsal 11 ayat 16 sampai 25. Amsal 11 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tidak bercela jalannya dikenannya. 21 sampai 25. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di jumur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang kebaikan. Dan kebaikan itu tak terukur saudara ya. Kita tidak bisa mengukur kebaikan orang ya. Kita baca sekali lagi Amsal 11 ayat 17 ya. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ya, ini kan kita belajar tentang berbuat baik kepada orang lain. Ternyata dikatakan dalam firman Tuhan bahwa berbuat baik itu akhirnya kembali kepada dirinya sendiri ya. Jadi kita harus berbuat baik selama hidup kita, amin. Dan kebaikan itu tidak bisa diukur ya. Ada sebuah kisah yang luar biasa ya, tentang
pebola basket terkenal Shaquille O'Neal dari Amerika yang terkenal ya. Dan ada 2 orang sahabat yang bertemu dengan beliau ya saat sedang memilih laptop di toko elektronik ya. Dan karena mengetahui bahwa Shaquille O'Neal baru saja kehilangan saudara perempuan dan seorang mantan rekan satu timnya, maka mereka pun menyampaikan bela sungkawa kepadanya ya. Dengan empati mereka mendatangi O'Neal dan menyatakan bela sungkawanya. Kemudian mereka melanjutkan berbelanja. Tetapi Shaquille menghampiri mereka dan meminta mereka untuk memilih laptop terbaik yang dijual di toko itu dan membelikannya ya. Jadi beliau terharu oleh empati yang mereka tunjukkan dan kemudian Shaquille membelikan laptop pilihan mereka sebagai tanda terima kasih atas penghargaan dan empati mereka terhadap situasi pribadinya yang sulit. Nah, saudara, ini kan enggak mengira ya dapat berkat karena mereka menunjukkan empati, menunjukkan perhatian, ikut berbela sungkawa, saudara ya. Berabad-abad sebelum peristiwa itu, Salomo menulis bahwa orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Amin. Amin. Jadi ayo kita berbuat murah hati. Berarti itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Saat kita memikirkan kebutuhan orang lain dan melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk menolong dan menyemangati mereka, kita sedang memberkati diri kita sendiri. Mungkin bukan dengan harta benda atau laptop atau macam-macam ya yang kita punyai, tetapi Allah memiliki seisi dunia ini ya. Allah akan memberkati kita dengan caranya sendiri yang tidak bisa diukur dengan apapun di dunia ini. Jadi Salomo telah menjelaskan pada ayat-ayat sebelumnya di pasal yang sama ya. Ayat 16 kita baca. Amsal 11 ayat 16. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Nah, jadi orang yang baik hati memperoleh hormat ya. Ada berkat-berkat Allah yang jauh lebih berharga daripada uang. Dan Allah menilai dengan murah hati dalam hikmat dan cara yang sempurna ya. Jadi kebaikan dan kemurahan hati adalah bagian dari karakter Allah. Jika Anda baik hati, jika Anda murah hati, itu Allah tentu senang melihat karakter itu diekspresikan melalui hati dan hidup kita. Salomo menuliskannya dengan bijak. Ayat 25. Kita baca. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, dalam terjemahan yang lain berkata demikian, orang yang suka menolong akan ditolong juga. Ya, jadi ini hukum tabur tuai ya. Kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, tentu balasannya juga jahat ya. Kita akan menuai apa yang kita tabur ya. Nggak mungkin kita menabur apel keluarnya biji durian, keluarnya buah durian, nggak mungkin ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita taburkan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Allah telah menunjukkan kebaikan kepada Anda dengan caranya? Artinya, pernah nggak ngalami kebaikan Allah dalam diri saudara ya? Selamat pagi Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, selamat pagi. Pernah ya, tentu pernah lah. Allah itu Allah yang baik. Tentu Dia menunjukkan kasihnya kepada Anda dengan pemberian-pemberian yang Anda tidak pernah duga ya, dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan ya, dengan hal-hal ya seperti tadi ketemu
pebasket dan dia baik hati karena Anda empati kepada kehidupannya, kemudian dia membelikan mereka laptop ya. Luar biasa kan? Mungkin orang, siapa sangka? Mungkin orang sekitar tidak ada yang empati ya. Terus saudara datang kepada dia, waduh. Ya biasanya kalau ada pebasket minta foto, minta tanda tangan, kan begitu ya. Tetapi ketika orang datang untuk memberkati dengan suatu ucapan bela sungkawa, maka ia tergerak hatinya gitu, menggerakkan hatinya. Apakah Anda menggerakkan hati Tuhan? Berbuat baiklah ya. Ini tadi pagi saya menerima telepon dari seorang yang seringkali berdoa fajar ya. Dan dia bercerita tentang kasus seorang hamba Tuhan yang tinggal di Sumatera ya, di pelosok pedalaman, punya gereja yang di pelosok dekat pabrik kelapa sawit ya, yang tentunya memprihatinkan ya tempatnya. Dan ia sudah lulus STT dan akan wisuda hari Jumat nanti. Dan ibu ini mencurahkan maksudnya itu minta pertolongan gitu ya, untuk menyediakan akomodasi dan transportasi. Ya oke-oke saja. Saya bilang ya enggak apa-apa, Anda berbuat baik dalam segi akomodasi, dan kami dari gereja berbuat baik dalam segi transportasi. Jadi 50-50 lah ya. It's okay. Nggak taunya renungan kita pagi ini kok pas ya. Pas ya. Siapa bisa menolak permohonan orang yang baik? Nggak bisa ya. Orang yang memang butuh bantuan ya. Nah, seringkali kita berbuat baik itu juga bisa disalahgunakan ya. Tetapi kita ini kan minta hikmat Tuhan. Jika memang itu wajar dan perlu ditolong ya kita tolong. Tetapi kalau hari ini banyak orang nipu ya, banyak orang minta pertolongan tapi nipu. Ya kita kan tidak mau ditipu ya. Kita kan harus punya hikmat. Maka dari itu kita belajar ya untuk membaca Amsal setiap hari, karena di situ akan datang hikmat ya. Nah, ketika kita sudah memberikan kebaikan hati kita, tentu akan berbahagia ya, bersukacita bisa menolong orang ya. Coba bayangkan saudara kalau tinggal di pelosok Kalimantan, di pelosok Sumatera. Ya karena kami tidak pernah ke sana ya, kami tidak bisa membayangkan gimana situasinya. Tapi hari ini kita tidak usah pergi ya, lihat YouTube bisa tahu bagaimana perjalanannya, sengsaranya gitu ya. Jadi kita ya juga ikut prihatin lah ya. Maka dari itu, dan Ibu Pendeta ini tidak pernah minta tolong ya. Dia cuma berdoa. Dan Tuhan yang jamah kita untuk menolongnya ya. Rekan kami sempat ngomel-ngomel, kok diem aja. Saya bilang begini ya, loh kalau orang enggak punya apa-apa ya pasti diem aja ya. Yang banyak ngomong itu orang yang berkelebihan, tentu berani ngomong ya. Memang ada beberapa orang yang sudah enggak punya apa-apa, omongnya gede. Nah ini tambah soroh lagi. Tapi kita kan mengerti ya, mengerti keadaannya. Karena kita tidak berteman dalam tempo satu hari. Kita sudah berteman itu bertahun-tahun, katakanlah semenjak apa ya, berdoa pakai Zoom ya, pakai Zoom, pakai WA call, itu kan kita sudah melalui pandemi itu. Gara-gara pandemi kan akhirnya kita kenal medsos lebih dalam ya. Ya sudah 4-5 tahun lah kita berkawan gitu ya. Jadi pertemanan itu harus menghasilkan sesuatu yang positif ya, jangan menjadi perkenalan atau pertemanan yang toksik. Nah, itu istilah yang hari-hari ini keren ya, toksik.
pertemanan yang membawa penderitaan. Nah, ini sungguh tidak diharapkan ya. Kita kalau berteman itu kan harus saling tolong menolong, tetapi bukan saling membinasakan ya. Berarti kita turunan siapa Pak Gem? Kalau saling membinasakan, iblis ya. Iblis hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Ingat baik-baik ya, iblis itu bapak segala dusta. Nah, sebaliknya dari hal itu, perbuatan baik, kami juga sedang menyelesaikan hal-hal yang diakibatkan perbuatan tidak baik ya. Saya sama Bu Lasma mendoakan seseorang yang istilahnya dikerjai orang ya. Entah itu benar atau tidak, tetapi hasilnya tidak baik ya. Jadi disinilah kita ini harus berbuat baik. Kalau kita berteman itu yang baik. Artinya apa? Jangan ada motivasi lain ya. Berteman untuk ngambil keuntungan, berteman untuk akhirnya memfitnah, berteman untuk akhirnya minta dihargai, berteman untuk akhirnya mau paling menonjol sendiri. Bukan seperti itu ya. Kita pertemanan itu ya dalam susah, suka dan duka ya dilewati bersama ya. Ketika ada susah ya ditolong, ketika ada sukacita ya bersama-sama ketawa, kan seperti itu. Tapi jangan nanti di belakang disiar-siarkan yang tidak baik ya. Jarang orang menyiarkan yang baik ya, betul nggak Pak Gem? Oh ternyata Pak Gem itu begini, begitu, begini gitu ya. Orang pasti cari keburukan seseorang itu kelemahan, cari kebaikannya orang itu untuk diceritakan tadi, mencari keburukan orang untuk diceritakan itu ya. Lebih serem memangnya, lebih afdol itu bagi yang mendengarkannya. Menarik ya. Menarik. Jadi memang ada loh orang yang datang, datang. Ada berita apa katanya? Seperti CNN ya. Ada berita pertengkaran apa enggak loh kok? Yang dicari itu pertengkaran ya. Seperti wartawan perang gitu ya. Ayo kamu jadi wartawan pemberita kabar baik. Alkitab mencatat demikian loh. Alangkah indahnya langkah orang yang mengabarkan kabar baik ya. Artinya apa? Kita nggak suka kan dengar kabar jelek ya. Kita sukanya dengar kabar baik. Maka dari itu ayo hari ini berikan kebaikan yang tak terukur ya. Mungkin orang yang kita tolong tuh merasa waduh, dan itu betul-betul worth it banget gitu ya, sampai diingat seumur hidupnya. Kan luar biasa. Televisi itu selalu mencari berita-berita yang buruk. Yang buruk-buruk itu disiarkan itu lebih wow, orang semua pemirsanya lebih banyak mendengarkannya ya. Nggak pernah ya dia memberitakan terus ada seseorang yang mendapat berkat, waduh gitu. Nolong orang lain. Ada sih, ada. Ya, jarang sekali. Tapi ya. jarang. 101 mungkin ya. Jadi berita kecelakaan lah, berita kebakaran lah, berita apalah yang itu yang disiarkan selalu. Jadi kalau ada berita yang itu wah, wartawan pada kejar terus berita yang paling afdol itu hal ituin. Ya memangnya kita juga sukanya begitu jadi ya. Ya ada joke itu kan kemarin namanya tugasnya iblis itu sudah kita ambil alih gitu deh. Kejahatan, pembunuhan itu diambil alih. Jadi iblisnya santai ya lebih. Ya, iblisnya tinggal lihat toh ya, lihat toh ini manusia berbuat jahat semua ini. Ya, karena melebihi kejahatannya iblis gitu ya. Ya bagaimana ya kita ini seringkali kita itu menyekolahkan anak-anak kita kan supaya dia baik gitu ya. Tetapi hasilnya kadang-kadang lebih tidak baik gitu ya. Akhirnya mau disekolahin atau tidak gitu ya. Ya tetap maunya disekolahin, tetapi hati-hati ya hari ini ya. Memilih sekolah, memilih tempat kuliah itu jangan dilihat, oh ini nomor 1, oh ini paling the best. Dilihat isinya apa gitu ya. Apakah membawa kebaikan atau membawa kehancuran. Seringkali sekolah yang sederhana, yang kecil, nggak ternama, yang penting bisa belajar dengan sukacita ya. Jadi disinilah ayah ibu harus waspada, nenek kakek waspada, karena hari-hari ini hari-hari yang jahat ya. Jadi ayo kita tetap berbuat baik walaupun dunia dalam kegelapan.
kita tetap bersinar terang. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Ya, Engkau menganjurkan kami selalu bisa berbuat baik sehingga memperoleh kehormatan, dan kita tidak mengejar kekayaan yang akhirnya membawa kita ke suatu hal yang buruk. Ya, kita maunya ya kedua-duanya, ya kaya ya dapat kehormatan, ya dapat kekayaan. Ya, tapi semua itu hanya di dalam Engkau Yesus. Dan kami mau lebih dekat pada Engkau Yesus, kami mau lebih melekat pada Engkau Yesus, sehingga segala sesuatunya menjadi lebih baik Tuhan. Tidak ada yang lebih lagi di dalam Engkau Yesus. Engkaulah terutama yang kami andalkan. Kami tetap setiap hari ngandel Yesus, sehingga kehidupan kami dikontrol Yesus, sehingga ya kehidupan kami bisa meladaninya, sehingga kami mau berbuat baik, kami mau murah hati untuk sesama, sehingga kami bisa memperoleh yang terbaik daripada Engkau Yesus. Di firman-Mu ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Berlainan sekali dengan kepada dunia Tuhan, hemat pangkal kaya. Tapi justru disinilah kalau kita menyebar harta, kita menjadi saluran berkat. Ya, disitulah berkat-Mu lebih melimpah bagi kami, karena terlebih dahulu Engkau sudah memberikan kami yang terbaik, memberkati kami terlebih dahulu sehingga kami bisa memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Ya Tuhan, kami mau lebih melekat pada Engkau Yesus sebagai pokok anggur, dan kami sebagai carang-carangnya, sehingga kehidupan kami bisa Engkau kontrol dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak, kami berdoa untuk hari ini, ketika banyak orang yang menderita, banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka, baik dalam kesehatan, baik dalam ekonomi, baik dalam urusan keharmonisan rumah tangga ataupun pertemanan. Kami percaya setiap kebaikan datangnya dari surga. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk rekan-rekan yang baik, yang saling mendukung, yang saling menguatkan. Kami percaya ketika teman-teman kami berbuat yang jahat, Tuhan ingatkan sehingga mereka bertobat, dan pada akhirnya mereka senantiasa berbuat dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. God bless you. See you tomorrow guys. Pak Bambang nulis begini, ke alun-alun beli ketan, jalan bukan turun tapi naik. Selagi ada kesempatan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Yes, amen. Yes, amin. Haleluya. Makasih Pak Bambang, makasih Pak Yusak Cipto Santoso. Terima kasih semuanya. God bless you. See you tomorrow guys. Baik yang nanti malam, nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan memberkati semuanya. Memberkati. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya.